Ada anak training 2 orang, terus salah satunya itu yang tersangka lah. Jadi itu permasalahannya itu bukan permasalahan yang besar banget sih gitu ya, permasalahannya sepele Pak. Jadi kan ada customer order, dia kan masih baru ya, 1 minggu lebih kurang lah gitu dia kerja di situ. Cuman anaknya memang agak sedikit berani kalau dibilangin itu kayak apapun yang ini jangan dulu pegang ini, tapi tetep aja dijalanin sama dia. Cuman nanti kalau salah pasti kan saya yang dimarahin sama bosnya saya gitu kan, bukan marah, maksudnya diperingatin jangan kayak gitu kan. Iya. Nah terus di waktu itu dia order ke customer ada order gitu ke dianya kan, dia rekomendasikan makanan ini, dia nggak catet makanan itu di awal. Terus customernya komplain dong, kok makanan saya udah lama gini nggak keluar katanya gitu kan. Nah saya tanyalah sama boleh saya sebutin namanya? Boleh. Namanya panggilannya Aji. Ji, aku bilang gitu. Tadi kan tuh customer ada order ini, bener nggak? Nggak ada katanya gitu. Kan Aji yang rekomendasi ke dianya, kok malah itu lama nggak keluar. Aku bilang gitu kan. Di kasir juga nggak ada masuk. Aku bilang gitu kan. Terus di belakang, wah katanya, yaudah Aji minta maaf aja. Gus bilang gitu kan. Namanya customer adalah raja, kita nggak boleh, aku bilang gitu. Kayak gini katanya gitu. Tadi bener nggak Aji itu orderannya, bener nggak? Nggak ada katanya gitu kan. Agus mastiin lagi nih, naik ke atas kan. Iya mas, ada mas katanya gitu. Masnya aja itu yang lupa. Agus paling nggak suka sama orang-orang yang nggak jujur gitu, karena apapun itu aku lebih seneng sama orang-orang yang jujur. Kalau dia ngakuin kesalahannya itu aku seneng gitu, nggak bakalan Agus marah. Aku juga lama bukan jadi leader itu bukan 1-2 tahun gitu. Nah terus di situ tuh emosi memuncak lah karena perselisih pahaman itu kan. Nah saya ke belakang ngeredam. Nah dia mau, bapak juga kalau ini sering salah juga ya. Iya, yang penting jujur, intinya itu aja sih aku bilang gitu kan. Nah Agus diredain sama teman, udah Pak Agus redain dulu aja, tenangin diri gitu kan. Yaudah Agus tenangin diri ke belakang bentar. Terus Agus tenangin diri lagi ke depan. Dia dateng, didatengin Agus di depan KP kan. Aku duduk di situ. Mau bapak apa katanya gitu kan. Mau bapak apa? Agus tarik, Agus pengen dia ngobrol, cuman tangan Agus dibeginiin sama dia kan. Dilawan sama dia. Agus kepengen ngobrol gitu, gimana solusinya gitu kan. Terus dia bilang gitu, terus mau bapak apa? Ya udahlah, aku bilang gitu. Lama-lama lu bangun juga, aku bilang gitu. Udah lu pulang aja sana, bapak nggak butuh orang-orang kayak kamu, aku bilang gitu kan. Karena udah saking kan keselnya itu Pak. Nah setelah itu saya masuk ke dalam. Dia ngikutin lagi dari ke dalam. Terus dia pukul-pukul dinding kafe yang tempat saya kerja beberapa kali gitu, nantangin saya. Sini lo gitu katanya kan, sini lo katanya. Pas Agus mau maju gitu, anak-anak langsung melarang, jangan Pak, jangan katanya gitu. Udah tuh habis itu, awas lo ya besok ya katanya gitu, awas lo besok katanya bakalan tahu lo ini katanya gitu, apa-apa kok ngomong ngancem ke sayanya. Nah 1 hari setelah kejadian itu malamnya langsung saya disiram. Berarti dari kejadian itu besoknya malamnya langsung dia kejadian disiram itu yang di CCTV. Ya langsung saya teriak itu pas dia nyiram, Aji. Kamu tahu orangnya itu? Tahu. Memang dia gerak-geriknya juga Agus lihat tuh si Aji kayak ngikutin gitu, tapi Agus tuh nggak pernah mikir hal yang sampai separah itu gitu. Kalau dia, maaf cerita ya Pak, kalaupun dia Agus lebih suka daripada Agus disiksa kayak gini kan. Agus menderita rasanya gitu kan, sakit yang Agus rasakan. Aku sampai nggak bisa lihat
Agus punya masa depan. Agus anak orang perantau dari kampung, cuma cari makan, gak kurang, Pak. Karena ini doang yang agak sedikit berfungsi. Jadi sebelum saya lanjut, ini kan ditonton sama semua orang. Iya. Bapak kan nggak bisa lihat wajah Bapak nih. Iya, pasti serem banget ya, Pak. Nggak serem, luka bakar aja. Cuman, apakah Bapak mau wajahnya saya blur? Langkah baiknya aja gimana, Bapak? Karena di mana-mana pun kan udah nggak jeblur juga sama teknologi juga gitu kan. Karena orang perlu tahu kerusakannya. Iya. Cuma kan kita manusia. Makanya aku selalu berharap sih, Pak, ada orang baik yang bakal bisa nolong Agus gitu, bisa ngeliat. Jadi Agus pengen melihat lagi aja udah gitu. Udah itu aja. Jadi Agus gak mikirin kayak muka Agus seperti apa, keadaan badan Agus seperti apa. Agus udah gak mikirin. Agus yang penting bisa ngeliat, bisa kerja, bisa nafkahin istri Agus. Karena umur Agus kan masih muda, masih panjang perjalanan hidup Agus. Iya. Kamu bisa ngerasain mata kamu keluar gak? Bisa ya. Oke. Ini saya lihat kan antara bola mata sama kelopak mata itu udah nyatu ya. Dia nempel gitu. Kelopak matanya itu yang mau dioperasi nanti katanya gitu. Kasih kelopak mata. Coba kerusakannya dari dokter apa aja kalau boleh tahu? Semuanya sih kerusakannya itu udah 98 gitu lah, 93 pas 98 gitu kata dokter. Untuk area mata? Iya, saya sampai ngedrop banget sih dengernya gitu. Karena saya bermimpi untuk bisa ngeliat, tapi ketika dokter nerangin gitu ke saya cuma bisa pasrah. Saya tuh sebenarnya depresi di awal juga gitu. Iya, paham. Tapi walaupun saya kayak gitu, karena saya punya kekuatan, saya pikir lagi kalau misalnya saya berontak, saya keras, saya teriak-teriak pun gak ada gunanya. Tapi saya punya orang yang paling kuat nyemangatin saya, itu Wak saya sama istri saya. Kalau nggak ada Wak sama istri saya tuh mungkin saya udah nggak bisa kayak gini. Mungkin saya stres, depresi, teriak. Kenapa saya hidup merasa nggak ada guna? Nggak ada gunanya, Pak.